Saya memulai rekaman ini dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu di kota kecil tempat saya tumbuh, Kota P, sebuah legenda lama yang selalu saya anggap sekadar cerita pengantar tidur yang berlebihan. Masyarakat di sini sejak dulu membicarakan tentang kuntilanak merah, arwah perempuan yang konon meninggal terbakar dan mencari garis keturunan tertentu untuk menyelesaikan dendamnya. Hari itu, ketika saya sedang menyiapkan riset awal untuk podcast Rona Malam, saya mendapati betapa sulitnya mengabaikan cerita yang baru saja masuk ke ponsel saya. Sebuah pesan anonim, singkat, tanpa ada satu kata pun selain lampiran foto. Foto itu buram, namun bentuknya jelas, seorang wanita berdiri di ambang jendela sebuah rumah tua, mengenakan sesuatu yang tampak seperti gaun merah lusuh. Kepalanya sedikit menunduk, seolah sedang memperhatikan sesuatu di bawah. Meski gambar itu kabur, saya bisa merasakan aura yang dingin dan janggal. Saya bahkan bisa melihat garis lembut rambutnya yang menetes seperti serpihan hitam terbakar. Yang lebih menakutkan bukanlah foto itu, melainkan nama file yang tertera, untuk garis bawah arya.jpg, seolah pengirimnya tahu siapa saya. Kota ini memiliki banyak cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Dari seluruh legenda itu, kisah tentang kuntilanak merah selalu terdengar paling samar, seakan semua orang sepakat untuk tidak membicarakannya lagi. Warga hanya menyebut bahwa ia adalah arwah wanita keturunan campuran yang tewas terbakar dan tidak pernah ditemukan jasadnya, hanya gaunnya saja. Saya tidak pernah benar-benar percaya sampai pesan itu tiba. Pengirimnya bahkan menambahkan baris kecil di bawah foto, nama belakang saya, seakan mengisyaratkan sesuatu yang tak saya pahami. Seharian penuh saya memutar otak, mencoba mencari penjelasan logis tentang siapa yang mengirim foto itu. Namun semakin malam, semakin saya merasa ada tekanan samar di sekitar saya, seperti ruangan mengecil perlahan. Rasanya seperti ada seseorang yang mengintip dari balik kegelapan kamar. Saya memutuskan untuk menelusuri lokasi dalam foto itu esok hari. Perasaan penasaran bercampur rasa takut membuat tubuh saya sulit rileks. Dan saya lupa bahwa terkadang rasa ingin tahu justru merupakan pintu bagi sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Saat saya mencoba tidur, ponsel saya bergetar sekali lagi. Bukan pesan baru, melainkan foto itu muncul kembali sebagai notifikasi otomatis, seolah sistem ponsel saya menayangkannya tanpa diperintah. Saya menatapnya lama, dan entah mengapa, ada getaran halus seakan rumah dalam gambar itu memanggil saya. Saya tidak tahu bahwa inilah awal dari sebuah rangkaian kejadian yang akan berubah menjadi teror, sesuatu yang bahkan sampai hari ini masih membekas dan menjadikan saya sangat berhati-hati dengan hal-hal yang berasal dari kegelapan. Keesokan harinya saya menyusuri jalanan Kota P, menuju rumah tua yang saya kenali dari foto itu. Bangunan tersebut tampak sekarat, peninggalan zaman kolonial, dengan cat yang mengelupas dan jendela yang bolong seperti mata kosong yang menatap jauh. Lingkungan sekitar terasa tidak alami, terlalu sunyi, seolah suara burung pun enggan mendekat. Saya mengambil rekaman awal untuk dokumentasi, hanya untuk mencatat kondisi bangunan. Namun udara yang menyelimuti rumah tersebut sudah menandakan sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar bangunan terbengkalai. Saat saya melangkah masuk, lantai kayu yang rapuh berderit seakan menahan beban masa lalu yang terlalu berat. Udara di dalam rumah lembab, bercampur bau tanah tua dan debu yang memenuhi setiap sudut. Ketika saya mulai menyalakan alat perekam, suara lirih terdengar dari atas, seperti tangisan wanita, tipis, namun jelas berasal dari loteng. Suara itu naik turun, diakhiri sebuah cekikikan yang terdengar terlalu dekat, seperti berada tepat di atas kepala saya merasakan bulu kuduk saya meremang, menyadari bahwa suara itu bukan gema dan bukan pula hembusan angin. Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Napas saya keluar sebagai embun tipis, meski matahari di luar masih bersinar. Bau hangit mendadak menyengat, seperti sesuatu yang terbakar namun tidak ada asap. Saya tahu bau itu. Setiap orang yang pernah berada di dekat kebakaran pasti mengenal aroma tersebut, campuran antara kain terbakar dan daging yang hangus. Saya mencoba untuk tetap tenang, menyadari bahwa fenomena semacam ini bukan hal yang dapat dijelaskan secara fisik. Namun tubuh saya sendiri tidak bisa berbohong, jantung saya berdetak keras dan tangan saya gemetar. Saya menyusuri ruangan,
mencoba mengumpulkan keberanian untuk mendekati sumber suara tadi. Langkah saya membawa saya ke papan lantai yang tampak goyah. Di bawahnya, saya melihat sesuatu yang berkilau samar, tertutup debu tebal. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan saya, dan saya perlahan mengangkat papan itu. Di bawahnya terbaring sebuah liontin tua, berkarat, dengan ukiran inisial, MS. Bentuknya sederhana namun terasa dingin seperti es meski saya menggenggamnya cukup lama. Auranya berat, seakan membawa beban sejarah yang kelam. Ketika saya bergerak mundur sambil memegang liontin itu, tangisan di loteng berhenti seketika. Suasana berubah total, lebih sunyi dari sebelumnya, seolah seluruh rumah menahan napas. Saya merasa seperti sedang mengambil sesuatu yang bukan milik saya, sesuatu yang membuat rumah itu bereaksi. Sesaat kemudian, bau hangit itu menghilang secepat kemunculannya, menyisakan hening yang lebih menakutkan daripada suara apapun. Saya tahu, tanpa ragu, bahwa apapun yang berdiam di rumah itu telah mengetahui kehadiran saya. Malam itu apartemen saya terasa berbeda, meski tidak ada yang berubah secara fisik. Sejak membawa pulang liontin itu, ruangan seakan memiliki bayangan tambahan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Saya mencoba fokus mengedit rekaman dari rumah tua, tetapi pikiran saya terus terpecah oleh sensasi bahwa ada sesuatu yang berdiri di belakang saya. Setiap kali saya menoleh, tidak ada apapun selain dinding putih yang sama. Namun perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat. Ketika saya menghampiri cermin di kamar, saya melihat sesuatu yang membuat napas saya tercekat. Retakan panjang muncul dari sisi kiri cermin, merayap perlahan seperti jari halus yang sedang membelah permukaannya. Tidak ada benturan apapun, tidak ada alasan logis bagi cermin itu retak. Saya memperhatikannya cukup lama, dan dalam diam saya sadar bahwa retakan itu membentuk garis seperti senyum yang terlalu panjang. Mungkin hanya perasaan saya, tapi garis itu tampak hidup. Saat malam semakin larut, saya melihat bayangan bergerak di sudut pantulan cermin. Warnanya merah gelap, bergerak cepat seperti sesuatu yang berlalu di belakang saya. Namun setiap kali saya menoleh, ruangan tetap kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada warna merah. Hanya kesunyian yang terasa semakin padat. Semakin sering saya melihatnya, semakin saya merasa bayangan itu bukan sekadar ilusi atau permainan cahaya. Rasanya seperti entitas itu sengaja menampakkan diri hanya melalui cermin. Saya mulai susah tidur. Setiap kali saya terlelap sejenak, saya terbangun karena mendengar suara seretan halus, seperti kain panjang diseret di lantai. Suara itu muncul di kamar, namun ketika saya menyalakan lampu, tidak ada apapun. Saya mencoba tidur kembali, tetapi tubuh saya selalu terjaga oleh sensasi seseorang yang sedang mengawasi dari dekat. Ruangan terasa lebih dingin daripada biasanya, membuat saya menggigil meski semua jendela tertutup rapat. Saya menyadari bahwa semua ini mungkin berkaitan dengan liontin yang saya bawa pulang. Ukiran, MS, seakan mulai terpatri dalam pikiran saya. Membuat saya semakin ingin mengetahui siapa pemiliknya. Saya memutuskan untuk mencari catatan sejarah lokal, berharap menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan semua kejadian ini. Namun di dalam hati, saya tahu bahwa apapun yang saya telusuri mungkin akan membawa saya semakin dalam ke wilayah yang tidak seharusnya saya masuki. Pencarian saya terhadap inisial, MS, membawa saya ke arsip sejarah kota P. Ruangan arsip itu sunyi, penuh map berdebu yang memuat potongan sejarah kota ini sejak masa kolonial. Ketika saya membolak-balik catatan kuno, sebuah nama menonjol, tercatat dalam laporan kebakaran besar pada tahun 1960-an, Maria S. Ia digambarkan sebagai wanita keturunan Eropa yang tinggal di rumah tua tempat saya menemukan liontin. Dalam laporan resmi disebutkan bahwa rumah itu terbakar hebat dan jasadnya ditemukan dalam kondisi tidak dikenali, hanya gaun merahnya yang tersisa utuh. Membaca deskripsi itu saja sudah membuat dada saya terasa berat, seolah bau hangus yang pernah saya cium di rumah itu kembali muncul di antara lembaran kertas. Semakin saya membaca, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Kesaksian warga pada masa itu mengatakan bahwa suara jeritan panjang terdengar sepanjang kebakaran, namun tak ada yang bisa mendekat karena api menyala terlalu cepat.
Beberapa saksi bahkan mengaku melihat seorang wanita berbaju merah berdiri di jendela lantai 2 dengan rambut yang menjuntai dan wajah yang hitam terbakar. Arsip tidak memberikan penjelasan lanjutan, seolah kasus itu sengaja berhenti pada laporan minimal. Namun dari seluruh rangkaian kejadian yang saya alami, saya merasa seolah roh wanita itu tidak pernah pergi. Saat saya menutup arsip itu, saya merasakan ketegangan yang tidak biasa. Seolah ruangan itu menjadi lebih gelap meski lampu tetap terang. Saya merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sensasi itu semakin kuat ketika saya hendak pulang, membuat langkah saya lebih cepat dari biasa. Perasaan itu baru mereda ketika saya sampai di rumah dan melihat sosok kakek saya duduk di ruang tamu, menatap saya dengan pandangan gelisah seakan mengetahui apa yang sedang saya selidiki. Kakek saya memperhatikan saya cukup lama, dan raut wajahnya berubah ketika ia melihat catatan-catatan yang saya bawa. Rasa takut di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Meski tidak ada kata yang diucapkan, saya bisa merasakan bahwa ia menyembunyikan sesuatu tentang Maria. Ada rasa seakan ia pernah mendengar nama itu sebelumnya, dan bukti ketakutannya terasa lebih kuat daripada apapun yang saya baca di arsip. Perasaan saya semakin tidak enak, namun rasa ingin tahu mendorong saya terus mencari jawaban yang lebih jelas. Malam itu saya merasa kakek saya tidak hanya sekadar gugup, tetapi ketakutan sesungguhnya. Saat saya masuk kamar dan berusaha tidur, saya menyadari bahwa penelitian saya telah menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tragedi lama. Ada rasa seolah langkah saya sudah terlalu jauh dan tidak bisa kembali. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan bahwa rumah ini, yang selama ini menjadi tempat perlindungan, perlahan berubah menjadi ruang yang terlalu sempit untuk menyembunyikan kebenaran yang berusaha muncul kembali ke permukaan. Malam itu, saya terbangun oleh dering telepon yang sangat tidak wajar. Tidak ada alasan bagi siapapun menelepon pada jam itu, terlebih suara deringnya terasa seperti memecah keheningan, memantul dari dinding-dinding kamar saya. Saya meraih ponsel dengan tangan gemetar, melihat nomor yang sama sekali tidak dikenal. Tidak ada nama, hanya deretan angka asing. Namun yang membuat saya semakin takut adalah waktu panggilan itu masuk, tepat pukul 0, seakan ada seseorang atau sesuatu yang sengaja memilih momen tersebut untuk menjangkau saya. Ketika saya mengangkat telepon, tidak ada suara manusia yang terdengar. Yang ada hanya bunyi gerusan pelan, seperti kuku panjang yang menggaruk papan kayu secara terus-menerus. Suara itu sangat dekat, terlalu dekat, seperti berada tepat di samping telinga saya. Di sela-sela suara itu terdengar tarikan napas berat yang perlahan berubah menjadi desahan panjang, menciptakan nuansa yang membuat lutut saya seakan kehilangan daya. Saya menahan napas, tidak tahu apakah harus memutus panggilan atau mendengarkan lebih lama. Gerusan itu terus berlanjut, semakin cepat dan semakin keras. Seolah sesuatu sedang mencoba membuka pintu yang tak terlihat, mencoba masuk melalui cara yang tidak dapat saya pahami. Ketika saya mencoba memutus panggilan, suara lain muncul, suara yang lebih halus namun terdengar jelas di antara desisan, suara bisikan serak yang meminta agar sesuatu dikembalikan. Tidak disebutkan barang apa, tetapi saya tahu di dalam hati saya bahwa permintaan itu ditujukan untuk liontin yang saya bawa dari rumah tua. Panggilan itu terputus tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang lebih mengerikan daripada suara apapun yang saya dengar tadi. Saya merasakan keringat dingin menyelimuti tubuh. Kamar saya terasa lebih gelap, lebih padat, seakan sesuatu mengintai dari sudut-sudut ruang yang tak tersentuh cahaya. Saya berusaha tidur kembali, namun setiap kali saya memejamkan mata, saya kembali mendengar bayangan suara bisikan itu, memanggil saya dari jarak yang tidak bisa saya tentukan. Pagi itu saya bangun dengan kepala berat dan perasaan gelisah yang menempel seperti kabut pekat. Saya menyadari bahwa teror ini tidak akan berhenti selama liontin itu masih berada di tangan saya. Maka saya memutuskan kembali ke rumah tua itu. Saya tidak tahu apakah itu keputusan yang tepat, namun satu hal yang pasti, suara di telepon itu bukan hanya permintaan, itu adalah peringatan. Dan saya tahu bahwa apapun yang berada di balik panggilan itu semakin dekat, semakin berani, dan semakin ingin menunjukkan wujudnya. Saya kembali ke rumah tua itu dengan langkah yang lebih berat dibanding sebelumnya. Udara di sekitar bangunan terasa lebih dingin, seolah rumah itu sendiri sadar akan kehadiran saya.
Saya masuk dengan penuh kewaspadaan, membawa liontin yang sejak malam sebelumnya terasa semakin berat, seperti menyerap energi dari lingkungan sekitar. Ketika saya berjalan menuju tempat di mana saya menemukannya, saya merasakan lantai bergetar halus di bawah kaki saya, seakan rumah tersebut sedang bernapas. Saya meletakkan liontin itu tepat di bawah papan lantai yang dulu saya angkat. Sejenak tidak terjadi apa-apa, namun beberapa detik kemudian, udara di ruangan itu berubah drastis. Dari balik bayangan sudut ruangan, saya melihat sesuatu bergerak perlahan. Seorang wanita muncul dari kegelapan, mengenakan gaun merah lusuh yang tampak meleleh, seperti kain yang pernah terbakar. Wajahnya hitam mengelupas, seolah dilukai oleh panas yang ekstrim, namun matanya menyala merah tajam, menempatkan saya dalam tatapan yang penuh kebencian dan penderitaan. Saya tidak bisa bergerak, tubuh saya kaku seperti dipaku ke lantai. Sosok itu melayang mendekat, dan setiap gerakannya meninggalkan jejak bau darah segar bercampur aroma hangus yang menusuk. Meski tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, saya bisa merasakan panggilan yang menggetarkan dada, seakan energi dari entitas itu menembus tubuh saya. Semakin ia mendekat, semakin penglihatan saya bergetar, memperlihatkan kilasan api dan jeritan yang seolah membakar kembali ingatan yang bukan milik saya. Saat sosok itu hampir menyentuh saya, tubuhnya tiba-tiba menghilang, seolah terbawa angin hitam yang tidak berasal dari dunia ini. Bau hangit itu tetap tertinggal, menggantung di udara seperti kabut yang enggan memudar. Saya terjatuh lemas, merasakan sakit menusuk dari kepala hingga dada. Ketika saya mencoba bangkit, saya menyadari bahwa tangan saya bergetar hebat, dan kulit saya terasa dingin seperti tidak dialiri darah. Saya tahu pertemuan tadi bukan sekadar manifestasi biasa, rasanya seperti saya baru melewati batas antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Sejak detik itu tubuh saya mulai sakit-sakitan. Tenggorokan saya terasa terbakar, kepala saya berdenyut seolah dipukul dari dalam, dan pandangan saya sering kabur tanpa alasan. Saya meninggalkan rumah itu dengan langkah gontai, membawa perasaan bahwa sesuatu telah berubah dalam diri saya. Liontin itu memang sudah saya letakkan kembali, tetapi saya punya firasat kuat bahwa dalam proses itu saya tidak hanya mengembalikannya, saya telah membuka sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Sehari setelah kejadian itu, kondisi tubuh saya semakin memburuk. Ketika kakek saya melihat keadaan saya, ia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kelelahan. Ia memandangi saya lama dengan mata yang penuh ketakutan, dan dari cara ia menatap, saya tahu bahwa ia menyembunyikan rahasia yang berat. Saya merasakan seolah seluruh beban masa lalu sedang menekan dada saya, dan kakek saya tampak berada di tengah pusaran itu. Kakek saya akhirnya memberi isyarat bahwa apapun yang saya selidiki berkaitan erat dengan keluarganya. Ia membawa saya menuju ruang kerjanya, tempat ia menyimpan banyak catatan lama tentang kasus-kasus yang pernah ia tangani sebagai polisi di masa muda. Di antara tumpukan kertas tua, saya melihat beberapa dokumen yang sudah menguning, semuanya terkait dengan kejadian kebakaran rumah Maria S. Dari ekspresi wajahnya, saya bisa merasakan bahwa ia bukan sekadar membaca laporan lama, ia sedang menghadapi masa lalu yang selama ini ia coba pendam. Kakek saya mengisyaratkan bahwa kematian Maria bukan kecelakaan. Dalam catatan pribadinya, ia mencatat bahwa Maria memiliki hubungan terlarang dengan seorang pria yang sudah berkeluarga. Pria itu dikenal temperamental, dan pada malam kejadian, ia diduga berada di dekat lokasi kebakaran. Namun karena kurang bukti serta tekanan dari keluarga besar pria itu, kasus tersebut ditutup begitu saja. Kakek saya mengetahui semua ini tetapi memilih diam untuk melindungi nama baik temannya yang terlibat. Saat menyimak catatan itu, saya merasakan hawa dingin mengalir di punggung saya. Rasanya seolah roh Maria sedang menyimak bersama kami, mendengar pengakuan yang selama puluhan tahun tertimbun. Kakek saya tampak menanggung rasa bersalah yang sangat besar. Ia memandang saya, dan tanpa perlu kata-kata, saya tahu alasan ketakutannya, Maria tidak mencari liontin. Ia mencari keadilan, dan karena kakek saya menjadi bagian dari diamnya dunia, Maria menuntut balasan pada keturunan yang masih hidup. Malam itu saya pulang ke kamar dengan tubuh gemetar. Saya menyadari bahwa saya bukan hanya penyelidik amatir yang terjebak dalam kasus misterius.
Saya adalah bagian dari garis keturunan yang menanggung beban kesalahan masa lalu orang lain. Saya merasa seperti pintu antara dunia hidup dan mati telah terbuka, dan saya berada di tengah jalan, menjadi sasaran tragedi yang tidak pernah saya minta namun tidak bisa saya hindari. Sejak malam itu mimpi buruk datang berulang tanpa jeda. Setiap kali saya terlelap, saya selalu berada di tempat yang sama, sebuah ruangan yang terbakar hebat, dengan dinding yang runtuh dan api yang menjilat langit-langit. Di tengah kobaran itu berdiri sosok wanita yang hanya dikenal dalam catatan sejarah, Maria. Tubuhnya terlihat meleleh, kulitnya terkelupas, dan rambutnya yang dulu mungkin indah kini menjadi gumpalan hitam terbakar yang menempel pada wajahnya. Ia memandang saya seakan memanggil saya masuk ke dalam tragedi yang dialaminya. Suara raungannya memecah kesunyian mimpi itu. Raungan yang terdengar bukan hanya rasa sakit, tetapi juga kekecewaan dan dendam yang tidak pernah terselesaikan. Api di sekelilingnya bergerak tidak alami, seakan menghidupkan kembali detik-detik terakhir hidupnya berulang-ulang. Saya selalu terbangun dengan napas terengah, merasakan panas yang tidak benar-benar ada, tetapi cukup kuat untuk membuat saya berkeringat dingin. Yang membuat keadaan semakin menakutkan adalah bekas yang muncul pada tubuh saya setiap kali saya bangun. Garis-garis halus seperti bekas cakaran terlihat di lengan dan kaki saya, seolah sesuatu dari mimpi itu menempel hingga ke dunia nyata. Bekas itu terasa perih, meski tidak berdarah. Saya mulai bertanya-tanya apakah batas antara mimpi dan kenyataan telah hancur, atau apakah Maria sedang mencoba mengirimkan pesan melalui cara yang lebih menyakitkan. Dalam upaya mencari jawaban, saya memeriksa buku-buku yang disimpan kakek saya. Di antara tumpukan catatan tua, saya menemukan sebuah buku usang yang memuat simbol aneh, seperti lingkaran dengan garis memutar dan tanda-tanda yang tampak seperti paku terbalik. Simbol itu berbeda dari tulisan lain di buku tersebut, seakan sengaja disembunyikan atau diselipkan oleh seseorang yang memahami apa yang sedang ia hadapi. Saya merasakan getaran ketika menyentuh halaman itu, seolah simbol tersebut pernah digunakan untuk mengurung sesuatu yang lebih kuat dari sekadar roh penasaran. Saya mulai menyadari bahwa mimpi buruk itu bukan sekadar gangguan tidur. Itu adalah peringatan, atau mungkin undangan. Entah untuk melihat masa lalu Maria lebih jelas atau untuk menarik saya lebih dekat ke tragedi yang menahannya di dunia ini. Saya tidak tahu apa yang sedang dibuka oleh simbol itu, tetapi saya yakin bahwa apapun jawabannya, itu akan membawa saya semakin dekat ke inti kegelapan yang selama ini tersembunyi di balik kisah tentang kuntilanak merah. Simbol yang saya temukan dari buku lama kakek membawa saya pada pencarian baru. Saya mengunjungi sebuah desa terpencil, di mana seorang kiai tua dikenal memahami hal-hal gaib yang sulit dijelaskan oleh akal. Perjalanan ke desa itu dipenuhi udara dingin dan kabut tipis, membuat saya merasa seperti sedang melangkah ke tempat yang terpisah dari dunia modern. Ketika tiba di rumah kayu sederhana tempat kiai itu tinggal, saya merasakan hawa yang lebih ringan namun tajam, seolah seseorang sudah menunggu kedatangan saya. Saya memperlihatkan simbol yang ada di buku itu dan menceritakan secara singkat apa yang saya alami. Wajah kiai itu tampak mengeras, seakan ia mengenali tanda tersebut. Ia menjelaskan bahwa simbol itu merupakan semacam segel penahan, alat spiritual kuno yang digunakan untuk menjebak atau menahan entitas kuat agar tidak mengganggu dunia manusia. Segel seperti itu biasanya ditempatkan di tempat tertentu dan bisa melemah jika diganggu atau jika seseorang tanpa sengaja membuka energi yang tersimpan di baliknya. Penjelasan itu membuat saya teringat akan kedatangan saya pertama kali ke rumah tua. Saya mungkin saja telah merusak keseimbangan segel tersebut ketika mengangkat papan lantai dan mengambil liontin itu. Kiai itu menambahkan bahwa keberadaan saya di rumah itu mempercepat pelemahan segel, apalagi karena ada garis keturunan yang terkait dengan roh tersebut. Kata-katanya semakin mengukuhkan kecurigaan saya bahwa semua kejadian ini tidak terjadi secara kebetulan. Kiai itu memberikan saya sebuah jimat sederhana yang terbuat dari kain putih dan beberapa raja kecil. Ia mengatakan bahwa jimat itu bukan untuk mengusir roh, melainkan untuk melindungi tubuh saya dari serangan langsung. Jiwa yang penuh dendam seperti Maria tidak bisa sekadar ditahan dengan jimat, karena yang ia cari bukan pelampiasan, tetapi penyelesaian. Menurut Kiai, saya harus menemukan cara menghentikan dendam tersebut, bukan hanya menahannya.
Saya kembali dari desa itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi saya merasa sedikit lebih aman, tetapi di sisi lain saya tahu bahwa jimat itu hanya penundaan sementara. Jalan menuju kebenaran tampak semakin gelap dan berat. Namun saya tidak punya pilihan lain selain melanjutkan perjalanan ini, karena setiap langkah mundur hanya akan membuat teror Maria semakin kuat dan semakin sulit dikendalikan. Saya kembali ke rumah tua itu dengan persiapan lebih lengkap. Meski jimat dari Kiai memberi sedikit ketenangan, rasa takut masih menguasai sebagian besar diri saya. Ketika saya memasuki rumah itu untuk ketiga kalinya, suasananya terasa lebih menekan daripada sebelumnya, seakan rumah tersebut semakin sadar akan kehadiran saya. Setiap papan lantai berderit seperti mengeluh, dan udara di sekeliling saya terasa berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak dari balik dinding. Saya menyisir setiap ruangan dengan hati-hati, hingga akhirnya menemukan sesuatu yang belum pernah saya perhatikan sebelumnya, sebuah lubang kecil di basement, tersembunyi di balik tumpukan papan kayu tua. Lubang itu tampak seperti akses ke ruang rahasia yang sudah lama tertutup. Ketika saya menyalakan senter dan melihat ke dalam, saya merasakan hawa yang sangat dingin, lebih dingin daripada bagian rumah lainnya, seolah ruangan itu menjadi tempat sisa-sisa energi kelam berkumpul. Di dalam ruang sempit itu saya menemukan pakaian pria tua yang telah membusuk dimakan usia. Namun yang lebih mengejutkan adalah sebuah buku harian yang tertutupi debu tebal. Sampulnya hampir hancur, tetapi halaman dalamnya masih dapat dibaca. Catatan itu berisi tulisan seorang pria tentang kecemburuan, kemarahan, dan niat buruk terhadap Maria. Catatan terakhirnya menyebutkan bahwa Maria harus diakhiri, agar tidak menghancurkan keluarganya. Kata-kata itu terasa lebih dingin daripada udara di ruang tersebut, menyimpan niat jahat yang tidak pernah diungkapkan. Setiap baris dalam buku harian itu mengungkapkan kebenaran yang lebih gelap. Saya menemukan bahwa pria yang menulis catatan itu adalah teman dekat kakek saya. Artinya, kakek saya mengetahui tentang pembunuhan itu sejak awal namun memilih diam karena hubungan pribadi dan tekanan sosial pada masa itu. Saya merasakan beban moral yang tak terbayangkan menghantam saya, seolah saya ikut menanggung rasa bersalah yang selama ini ia simpan. Begitu saya keluar dari basement dengan buku harian itu di tangan, seluruh rumah terasa berubah. Suara-suara halus bergema dari setiap sudut, seperti desahan yang terpotong-potong. Bau hangit muncul kembali, lebih kuat daripada sebelumnya. Saya merasakan bahwa apapun yang selama ini tertahan oleh masa lalu mulai bergerak. Maria seakan mengetahui bahwa kebenaran tentang kematiannya sudah hampir terbongkar, dan saya merasakan kehadirannya lebih dekat, lebih nyata, dan lebih mendominasi dari sebelumnya. Setelah menemukan buku harian itu, saya menyadari bahwa entitas yang menghantui saya menjadi lebih sunyi. Tidak ada lagi suara tangisan tengah malam atau bayangan merah yang muncul di sudut pandangan saya. Namun justru ketenangan itu terasa lebih mengerikan daripada teror sebelumnya. Keheningan itu seperti tekanan udara sebelum badai besar, membuat saya selalu menoleh ke belakang setiap beberapa detik seolah menunggu sesuatu muncul. Malam itu saya duduk di ruang kerja mencoba menyusun pikiran, namun hening yang terus-menerus membuat saya gelisah. Saya memeriksa rekaman yang saya ambil selama penyelidikan, berharap menemukan petunjuk baru. Namun ketika saya memutar rekaman dari hari sebelumnya, suara saya tiba-tiba berubah menjadi desisan kasar yang tidak menyerupai manusia. Suara itu berputar-putar, kemudian berubah menjadi dentuman pelan, seperti pukulan hati yang tidak sinkron. Tiba-tiba rekaman kembali normal di tengah-tengah, seakan entitas itu bermain-main dengan alat perekaman saya. Sensasi tidak nyaman itu meresap ke kulit saya, membuat ruangan tampak lebih sempit dari biasanya. Lampu meja saya bergetar pelan seolah ada angin yang berhembus dari bawah, meskipun semua jendela tertutup. Saya merasakan getaran kecil di lantai, seperti langkah kaki yang sangat ringan namun cukup jelas untuk membuat hati saya berdebar. Saya merasa seolah Maria sedang mengumpulkan kekuatan, menunggu momen yang tepat untuk kembali. Ketika saya memejamkan mata sejenak, saya merasakan suasana ruangan berubah dingin. Aroma kembang 7 rupa mulai tercium samar, bercampur dengan wangi tanah basah dan sesuatu yang lebih gelap, lebih sulit diidentifikasi. Aroma itu memicu ingatan tentang rumah tua yang terbakar, meski saya belum pernah benar-benar menyaksikan kejadian itu.
Saya merasakan bahwa Maria sedang mengawasi saya dari kejauhan, mempertimbangkan langkah selanjutnya. Saya menghabiskan malam itu tanpa tidur, duduk di kursi dengan buku harian Maria di meja. Keheningan tetap tidak terpecahkan hingga pagi menjelang. Namun saya tahu ini bukan akhir dari teror, melainkan jeda sementara, sebuah tarik napas panjang dari entitas yang menunggu momen sempurna untuk menyerang kembali. Saya menyadari bahwa langkah selanjutnya bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang siap menghadapi kebenaran apapun yang akan muncul setelah senyap ini pecah. Hari berikutnya saya mencoba menyusun kembali potongan kisah yang terungkap melalui buku harian itu. Namun sebelum saya sempat melanjutkan, saya menemukan benda lain yang tersembunyi di balik bingkai foto kakek saya. Sebuah surat tua yang dilipat rapi, berwarna kecoklatan karena usia, tetapi masih terbaca dengan jelas. Surat itu ditujukan kepada Maria, namun isinya ditulis oleh seseorang yang saya kenal sangat baik, kakek saya sendiri. Membaca nama itu membuat jantung saya berdegup lebih cepat, seakan tubuh saya mencoba menolak kenyataan yang akan saya temukan. Isi surat itu adalah pengakuan yang selama ini tidak pernah terucap. Kakek saya menulis bahwa ia mengetahui Maria dibunuh, tetapi memilih bungkam karena takut merusak reputasi temannya yang terlibat. Ia mengaku menyesal, tetapi pada saat itu sudah terlalu terlambat. Maria telah meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Surat itu terasa seperti luka terbuka yang disembunyikan selama puluhan tahun, akhirnya terkuak di hadapan saya. Ketika saya menatap surat itu lebih lama, saya merasakan sebuah energi dingin menyelimuti saya. Udara di ruangan tampak berdenyut halus, membuat bulu kuduk saya berdiri. Tiba-tiba saya merasakan kehadiran yang sangat kuat di belakang saya. Tanpa perlu menoleh, saya tahu siapa itu. Aroma hangus yang pernah saya cium sebelumnya kembali memenuhi ruangan, diikuti suara napas yang putus-putus, seolah seseorang yang telah menghirup asap terlalu lama. Ketika saya akhirnya memberanikan diri menoleh, saya melihat sosok Maria berdiri di sudut ruangan. Penampilannya lebih jelas daripada sebelumnya, gaun merahnya tampak compang camping dan berkerut, wajahnya hitam terbakar dengan kulit yang merekah seperti tanah kering, dan matanya memancarkan cahaya merah yang tidak manusiawi. Ia mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk langsung ke arah buku harian yang saya temukan di rumah tua. Gerakan itu terasa seperti perintah yang tidak dapat diabaikan. Tanpa suara, saya menyadari bahwa Maria tidak ingin membalas dendam kepada saya. Ia ingin saya membuka kebenaran yang selama ini terkubur. Semua yang ia lakukan, teror, mimpi buruk, penampakan, hanya untuk memaksa saya melihat fakta yang dibiarkan membusuk oleh generasi sebelumnya. Kini beban itu jatuh pada saya. Sebuah permintaan yang datang dari dunia yang tidak lagi memiliki batas antara kematian dan kenyataan. Setelah menyadari isi surat kakek dan buku harian dari ruang tersembunyi itu, saya mulai memahami apa sebenarnya yang diminta Maria dari saya. Bukan sekadar dibaca, bukan hanya diakui oleh saya secara pribadi. Ia ingin dunia mengetahuinya. Ia ingin kebenaran yang selama ini ditahan oleh ketakutan manusia disiarkan tanpa sensor, diperdengarkan ke siapapun yang mau mendengar. Itu sebabnya ia menghantui saya, memaksa saya menuju titik ini. Saya mulai menyusun naskah untuk episode khusus yang berisi pengungkapan penuh, kronologi pembunuhan Maria, identitas pelakunya, keterlibatan kakek saya, serta bukti fisik yang menguatkan semua itu. Saya duduk dengan kepala berat karena beban moral yang seakan menindih tulang saya. Menyiarkan ini berarti mengumbar masa lalu kelam keluarga saya ke seluruh pendengar. Namun menahannya berarti membiarkan Maria terus terjebak dalam siklus dendam yang tak pernah selesai. Saat saya menulis, ruangan terasa hidup, seperti ada aliran energi yang mengitari tubuh saya. Sesekali saya merasa Maria berdiri di belakang saya, tidak mengancam, tetapi seolah mengawasi dan memastikan saya tidak berhenti. Setiap kali saya berhenti mengetik karena kelelahan atau keraguan, hawa dingin menyapa tubuh saya seakan memberi tekanan halus untuk meneruskan pekerjaan itu. Ketika naskah selesai, saya merasa sedikit lega. Namun rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Saya menyadari bahwa apapun yang terjadi setelah siaran ini tidak dapat diprediksi. Mungkin Maria akan tenang, atau mungkin segalanya justru menjadi lebih buruk.
Saya tidak tahu apakah entitas sekuat dia akan menerima kebenaran begitu saja, atau justru menuntut lebih. Namun saya telah memutuskan, ini saatnya menghadapi konsekuensi dari kebenaran yang tertahan terlalu lama. Dengan naskah di tangan, saya mempersiapkan alat rekaman. Malam itu terasa panjang, dan setiap detik berjalan lambat seolah dunia sedang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Saya tahu saya harus melanjutkan, karena ini bukan hanya tentang Maria. Ini tentang mengakhiri lingkaran teror yang membelit saya, keluarga saya, bahkan mungkin kota ini. Jika ini adalah tuntutan terakhir Maria, maka saya harus memenuhinya agar semuanya berakhir. Ketika saya mencoba merekam episode pengungkapan itu, segalanya berubah menjadi kacau dalam hitungan menit. Perangkat rekaman yang biasanya bekerja dengan baik tiba-tiba mengalami gangguan. Suara saya terdengar terpotong-potong, tercampur dengan desis yang menyerupai tarikan napas seseorang dari kejauhan. Setiap kali saya mengulang rekaman, gangguan itu justru semakin kuat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang sengaja merusaknya. Laptop yang saya gunakan untuk menyimpan file rekaman tiba-tiba crash meski baterainya penuh dan tidak ada masalah teknis sebelumnya. Layar menampilkan pola merah gelap yang berdenyut seperti jantung, kemudian mati total. Ketika saya menyalakannya kembali, saya mendapati bahwa sebagian besar file saya hilang, termasuk draft awal rekaman yang baru saja saya buat. Perasaan frustasi bercampur dengan kepanikan membuat tangan saya gemetar. Saya mencoba memindahkan alat rekaman ke ruangan lain, berharap gangguan itu berhenti. Namun gangguan semakin parah. Lampu di apartemen saya meredup, mengedip beberapa kali, lalu menyala kembali. Ketika saya mendekatkan mikrofon ke mulut untuk mulai merekam ulang, perangkat itu mengeluarkan suara tinggi yang menusuk telinga, membuat saya harus menjauh. Saya menyadari bahwa Maria semakin kuat dan sedang menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap apa yang saya lakukan. Pada malam itu juga, seluruh kota mengalami pemadaman listrik mendadak. Semua lampu di kota P padam serentak, meninggalkan kegelapan total selama beberapa detik. Namun, tepat beberapa saat setelah listrik kembali menyala, saya melihat file rekaman saya yang sebelumnya hilang muncul kembali secara otomatis di laptop. Wujudnya tidak utuh, tetapi cukup untuk saya gunakan sebagai bahan pengungkapan. Saya merasakan bahwa Maria sedang melakukan perlawanan terakhirnya. Gangguan pada perangkat dan listrik bukan hanya sekadar fenomena teknis, tetapi intervensi dari entitas yang tidak ingin kebenaran tersebar begitu saja. Meski demikian, saya tahu saya harus tetap melanjutkan rekaman, bahkan jika itu berarti bekerja di tempat yang lebih terpencil dan jauh dari gangguan kota. Saya menyadari bahwa kebenaran ini harus keluar bagaimanapun caranya. Saya memutuskan untuk pergi ke sebuah pondok terpencil di pinggir kota, jauh dari gangguan listrik dan sinyal digital yang bisa dipengaruhi entitas tersebut. Pondok itu berada di tengah hamparan hutan kecil, dikelilingi pohon pinus tinggi yang menahan suara dari luar. Saat saya tiba, cuaca mendung dan angin dingin menembus kulit saya, membuat suasana semakin suram. Namun saya tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan rekaman di tempat itu. Ketika malam mulai turun, pondok itu menjadi sangat sunyi. Saya memulai proses rekaman dengan hati-hati, membaca ulang naskah yang berisi pengungkapan tentang Maria. Suara saya bergetar setiap kali saya membacakan detail penting, tetapi saya berusaha menjaga fokus. Sementara itu, jendela di belakang meja kerja saya terus bergetar pelan, seolah ada angin yang mencoba masuk meski tirainya tertutup rapat. Aroma kembang 7 rupa tiba-tiba memenuhi ruangan, sangat kuat hingga saya terpaksa berhenti merekam. Aroma itu tidak wajar, terlalu pekat dan bercampur dengan bau belerang yang muncul tiba-tiba. Suasana di pondok berubah drastis, udara menjadi berat, dan suhu ruangan turun hingga membuat napas saya keluar sebagai kabut. Saya merasakan tekanan yang semakin kuat, seolah sesuatu sedang mendekat. Ketika saya menoleh ke jendela, saya melihat sosok Maria berdiri tepat di luar kaca. Penampilannya tidak seperti penampakan sebelumnya. Kali ini saya bisa melihat setiap detail dengan jelas, wajahnya yang hitam retak seperti tanah terbakar, matanya yang menyala merah, dan senyumnya yang terlalu lebar, memperlihatkan deretan gigi runcing yang tidak terlihat manusiawi. Gaun merahnya bergerak pelan meskipun tidak ada angin. Kehadirannya begitu nyata sehingga saya tidak bisa memalingkan pandangan.
Saya merasakan keputusasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Tubuh saya membeku, pikiran saya dipenuhi rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Seakan seluruh energi dalam ruangan mengarah pada saya, menekan saya hingga sulit bernapas. Saya tahu Maria tidak sekadar memperlihatkan dirinya, ia sedang memperingatkan saya bahwa apa yang akan saya lakukan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Meski begitu, saya tahu saya harus melanjutkan rekaman. Kebenaran ini harus dibeberkan, apapun risikonya. Ketika sosok Maria semakin mendekati jendela, insting bertahan hidup saya mengambil alih. Saya berlari keluar pondok dengan panik, meninggalkan semua peralatan rekaman di belakang. Angin malam terasa tajam dan menusuk kulit, namun saya tidak berhenti berlari. Hutan pinus di belakang pondok tampak gelap dan padat, tetapi saya tidak punya pilihan lain selain melarikan diri ke dalamnya. Langkah kaki saya terhuyung, melewati akar dan dedaunan kering yang berserakan. Namun suara di belakang saya semakin dekat, suara seretan kain panjang yang mengikuti setiap gerakan saya. Ketika saya menoleh sekilas, saya melihat Maria melayang di antara pohon-pohon, gaun merahnya bergerak seolah mengikuti alur angin tak kasat mata. Wajahnya tetap membeku dalam ekspresi yang menakutkan, seakan ia menikmati kepanikan saya. Pohon-pohon di sekeliling saya tampak bergerak, seakan batang-batang pinus itu sengaja menciptakan jalan bagi Maria. Daun-daun kering jatuh seperti hujan, berputar dalam pusaran angin yang tiba-tiba muncul. Saya merasakan tekanan kuat pada dada saya, membuat saya terhuyung dan terjatuh. Pandangan saya mulai kabur, seakan seluruh energi dalam tubuh saya terkuras dalam hitungan detik. Dalam keadaan setengah sadar, saya merasa tubuh saya diangkat oleh seseorang. Saya tidak tahu apakah itu manusia atau sesuatu yang lain. Namun saya mendengar suara langkah-langkah tergesa, daun yang bergesekan, dan bisikan samar dari kejauhan yang menyerukan agar saya tidak berhenti bernapas. Ketika akhirnya saya membuka mata, saya berada di rumah sakit kecil di pinggir kota, dengan tubuh terbaring lemah di atas ranjang. Seorang warga desa dikabarkan menemukan saya pingsan di pinggir hutan. Mereka tidak melihat siapapun di sekitar lokasi, dan tidak mengerti bagaimana saya bisa berada di sana tanpa cedera parah. Sementara itu, barang-barang saya masih tertinggal di pondok terpencil itu. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa terus bersembunyi atau berlari. Jika saya ingin menghentikan teror ini, saya harus menghadapi Maria secara langsung dengan cara yang ia inginkan, membuka kebenaran kepada dunia. Setelah keluar dari rumah sakit, saya kembali ke apartemen dengan tekad baru untuk menyelesaikan siaran. Namun ketika saya kembali ke pondok untuk mengambil rekaman yang tertinggal, semua alat rekaman saya hilang tanpa jejak. Meja kerja bersih seperti tidak pernah digunakan. Tidak ada bekas kehadiran saya di sana, seakan semua hal yang pernah saya lakukan telah dihapus oleh tangan yang tak terlihat. Perasaan putus asa kembali menghantam saya. Saya memutuskan untuk tidak menggunakan rekaman lama. Saya akan menceritakan semuanya secara langsung, live, tepat di hadapan pendengar yang setia mengikuti perjalanan ini. Malam itu saya menyalakan peralatan siaran dengan tangan bergetar. Meski rasa takut mencengkeram, saya tahu bahwa tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Saya mulai bercerita, membacakan bagian pertama dari buku harian pembunuh Maria. Ketika saya sedang menjelaskan motif pelaku, suara siaran tiba-tiba terputus. Mikrofon menghasilkan bunyi lolongan melengking, mirip suara seseorang yang berteriak dari kedalaman. Pendengar mulai mengirim pesan panik melalui platform podcast, mengatakan bahwa suara siaran terdengar seperti seseorang sedang menggores kaca dari dalam. Saya mencoba memperbaiki peralatan, namun gangguan itu semakin kuat, membuat seluruh studio apartemen saya bergetar halus. Cahaya lampu di ruangan meredup dan berkedip. Bayangan merah muncul di dinding, bergerak seiring suara lolongan yang semakin intens. Saya merasakan hawa panas mengalir dari lantai, seperti ada api yang tidak terlihat menyala di bawah bangunan. Saya tahu Maria sedang berusaha menghentikan saya lagi, tidak ingin semua orang tahu tentang akhir hidupnya yang tragis. Siaran malam itu berakhir tiba-tiba ketika semua perangkat mati bersamaan. Pendengar hanya mendengar suara desahan terakhir sebelum siaran terputus total. Saya duduk dalam kegelapan, tubuh saya gemetar dengan rasa takut dan putus asa. Namun kejadian itu memperkuat tekad saya.
Jika Maria memberikan perlawanan sekuat itu, berarti saya mendekati inti kebenaran yang selama ini ia cari. Saya hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Di tengah kekacauan siaran itu, kakek saya tiba-tiba muncul di apartemen. Tubuhnya tampak lebih segar dibanding sebelumnya, seolah beban bertahun-tahun yang menekan tubuhnya hilang sebagian. Ia melihat sekeliling ruangan yang kacau, lalu memandang saya dengan sorot mata yang penuh tekad. Dari caranya berdiri, saya tahu bahwa ia telah memutuskan untuk menghadapi hal yang selama ini ia hindari. Ia memberikan saya sebuah jimat kecil, berbeda dari jimat yang diberikan Kiai. Jimat ini tampak lebih tua, dengan ukiran halus yang membentuk simbol yang mirip dengan segel yang pernah saya temukan. Kakek saya menjelaskan bahwa jimat itu merupakan pemberian seseorang dari masa lalu, Maria sendiri, sebelum tragedi kebakaran terjadi. Jimat itu bukan untuk mengurung, melainkan untuk menenangkan arwah yang gelisah, jika digunakan dengan benar. Ketika memegang jimat itu, saya merasakan hawa lembut yang menenangkan mengalir ke tubuh saya. Berbeda dari sensasi keras dan tajam yang selalu saya rasakan sejak awal teror ini. Kakek saya memandang saya dengan mata yang berkaca-kaca, seakan menyerahkan tanggung jawab terakhirnya kepada saya. Pada saat itu, saya menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang saya atau Maria, tetapi tentang meluruskan sejarah yang selama ini dibelokkan. Kami duduk di ruang rekaman yang gelap, membahas cara memulai siaran ulang. Kakek saya memberitahu bahwa satu-satunya cara menghentikan teror ini adalah dengan menyampaikan kisah Maria secara jujur, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi satu pun detail. Kebenaran harus dibiarkan mengalir apa adanya, itulah satu-satunya hal yang diinginkan Maria. Dan kini tugas itu berada di tangan saya. Malam itu saya merasa lebih siap daripada sebelumnya. Meskipun ketakutan masih menghantui, saya tahu saya tidak sendirian. Kakek saya akhirnya berdiri di sisi saya, siap menanggung konsekuensi dari kesalahan masa lalunya. Jimat itu terasa hangat di tangan saya, memberi saya keberanian untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Saat itu, untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, saya merasa bahwa kemenangan mungkin saja dapat diraih. Saya dan kakek memulai siaran dengan hati-hati. Mikrofon dinyalakan, lampu ruangan ditinggalkan dalam cahaya yang temaram, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Ketika saya mulai membaca isi buku harian pembunuh Maria, getaran halus terasa di lantai, namun kali ini tidak membuat saya mundur. Setiap kata yang keluar dari mulut saya terasa seperti membuka pintu kecil ke masa lalu yang selama ini terkunci. Saya membacakan detail demi detail, termasuk motif kecemburuan, kekerasan yang tidak tercatat, dan bagaimana pelaku berusaha menyembunyikan kesalahannya. Suara saya bergetar, tetapi saya terus membaca. Kakek duduk di samping saya, menundukkan kepala seakan menanggung kembali seluruh kesalahan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Ketika saya mencapai bagian pengakuan sang pembunuh, udara di ruangan menjadi semakin berat. Di tengah-tengah siaran, saya mendengar suara samar menyerupai desahan, lalu kilatan cahaya merah muncul di sudut ruangan. Pendengar mulai mengirim pesan secara real-time, mengatakan bahwa mereka melihat kilatan merah di sekitar rumah saya melalui kamera yang saya pasang untuk live streaming. Beberapa bahkan mengklaim mendengar suara tangisan perempuan di latar belakang siaran. Namun saya dan kakek tetap melanjutkan tanpa berhenti. Ketika saya selesai membacakan isi surat kakek yang ditujukan kepada Maria, kakek mengambil mikrofon dan menyampaikan permintaan maafnya. Meski suaranya bergetar, ia tetap menyampaikan semuanya dengan jujur, penyesalan, rasa bersalah, dan harapannya agar Maria menemukan kedamaian setelah siaran ini. Pada momen itu, ruangan terasa sangat tenang, seolah dunia sedang menahan napasnya. Begitu kakek menutup kalimatnya, cahaya merah yang muncul sebelumnya perlahan menghilang. Hawa dingin yang menyelimuti ruangan mereda, digantikan oleh kehangatan yang sangat lembut. Saya merasakan beban besar yang selama ini menekan dada saya menghilang sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, saya merasakan ketenangan yang tidak saya rasakan selama berminggu-minggu. Namun saya tahu bahwa perjalanan ini belum benar-benar selesai hingga Maria sendiri menghilang. Keesokan harinya, saya terbangun dengan perasaan ringan. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada bayangan merah di sudut mata,
dan tidak ada bau hangus yang muncul tiba-tiba. Apartemen saya terasa seperti tempat yang berbeda, lebih cerah, lebih hidup. Saya merasa seolah entitas yang selama ini menghantui saya telah pergi, meninggalkan dunia ini tanpa jejak. Saya dan kakek mengunjungi makam Maria yang telah direnovasi. Makam itu tampak bersih dan terawat, dikelilingi bunga segar yang baru diletakkan. Saat berdiri di depan makam, saya merasakan angin lembut berhembus, membawa aroma manis yang tidak pernah saya cium sebelumnya. Rasanya seperti ucapan terima kasih dari seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah puluhan tahun terjebak dalam kegelapan. Saya mengakhiri podcast Rona Malam untuk sementara waktu. Perjalanan ini terlalu berat untuk dilanjutkan tanpa jeda. Saya memutuskan untuk mengambil waktu untuk memulihkan diri, menyusun kembali hidup saya, dan menenangkan pikiran yang masih dipenuhi kilasan peristiwa beberapa minggu terakhir. Saya merasa puas telah menyelesaikan apa yang dimulai oleh orang lain puluhan tahun lalu. Namun ketika saya memutar rekaman terakhir sebelum menutup podcast untuk sementara, saya mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Di akhir rekaman, tepat sebelum suara penutup, terdengar suara cekikikan anak kecil, sangat halus dan singkat. Tidak ada anak di rumah saya saat itu, dan suaranya tidak berasal dari saya atau kakek. Suara itu terdengar seperti datang dari jauh, namun cukup jelas untuk membuat saya terpaku. Saya berhenti memutar rekaman itu dan duduk dalam keheningan yang panjang. Maria mungkin telah pergi, tetapi entitas lain mungkin telah terbangun selama perjalanan ini. Dunia gaib tidak pernah benar-benar tertutup, dan setiap kebenaran yang terungkap membuka pintu bagi rahasia lain. Dengan hati yang berat, saya menyadari bahwa meski kisah Maria telah berakhir, Rona Malam mungkin baru saja membuka bab baru yang jauh lebih berbahaya.